Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam jalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru. Dan sebelum kita mulai, kita juga ingin ngucapin Wilujeng Semping buat teman-teman Boboto yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sering komen juga di channel ini. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan teman-teman Boboto semua yang langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan Bobotoh saha anu kesiangan kerjanya, sekolahnya atau rada telat gitu ya bangunnya tadi subuh, karena memang ini juga berpengaruh secara melebar gitu ya akibat kekalahan timnas tadi dini hari tadi. Itu memang bukan hanya pemain saja yang mendapat kritikan, tapi secara klub ya secara luasnya ini mendapat kritikan tajam juga. Padahal kan klub mah ini banyak pemain yang bukan pemain timnas juga, tapi kenapa dibawa-bawa. Nah ini yang memang aduh luar biasa gitu. Kita membuka medsos hari ini isinya hujatan, cacian, makian itu lebih daripada yang kalau Bobotoh melihat Persib kalah itu, nah lebih dari itulah hujatannya gitu ya. Ini apalagi ada 4 pemain Persib Bandung yang bermain di timnas dan semuanya aduh ini luar biasa ya. 2 diantaranya ini cacian, hujatan dan lain sebagainya itu sampai ke pribadinya masing-masing. Nah ini kasihan sebetulnya teman-teman, ini kejam menurut saya karena tidak sepenuhnya juga kesalahan dari 2 orang pemain ini. Nah ini akan kita coba bahas sedikit teman-teman yang faktor teknis dan non teknis yang terjadi. Ya mudah-mudahan tidak ada akibat yang mendalam ke Persib Bandung secara klub sendiri gitu ya teman-teman. Jadi yang pertama kita bahas faktor teknis dulu saja gitu ya. Faktor teknis memang benar kedua pemain ini, ada Beckham Putra dan juga ada Maklok yang memang dimainkan dari menit awal. Nah ini dari kemarin pada saat kita podcast itu sebetulnya saya juga sempat ruas gitu ya, kaget, wah ternyata semalam tadi Maklok sudah langsung diturunkan dari menit awal. Biasanya kalaupun dikasih kesempatan mungkin bermain di babak kedua atau ya setidaknya beberapa menit terakhir gitu ya. Namun ini 100 menit full gitu, tidak diganti. Nah ya gimana ya kita jelasinnya juga, bukan berarti di satu sisi ya memang pemain timnas, di satu sisi yang lain pemain Persib. Jadi kita coba belah saja sudut pandang kita teman-teman. Untuk Maklok yang memang menjadi salah satu blunder ketika tidak menyapu bola secara bersih gitu ya, yang mana bisa dimanfaatkan oleh pemain Arab untuk menciptakan gol pertama. Nah ini memang ya ada andil dari Maklok yang memang sedikit tidak fokus di situ ya teman-teman. Namun ya gol yang selanjutnya pun tidak kalah ini karena kan itu bukan dari pemain Persib sebetulnya, dari Sayuri gitu ya yang menarik baju dari belakang. Nah sehingga ada penalti untuk Arab Saudi. Nah ini juga memang walaupun gol-gol yang tercipta tetap yang disalahkan pemain Persib yang banyak mendapat cacian gitu ya. Dan juga satu lagi untuk Beckham Putra. Nah Beckham Putra ini mendapat sorotan karena ya tidak bisa menusuk, tidak bisa ini, tidak bisa segala macam katanya gitu ya. Bahkan untuk umpan-umpannya pun kebanyakan diintercept oleh pemain Arab Saudi. Nah apakah memang itu berpengaruh atau tidak? Ternyata benar teman-teman gitu ya. Dari hasil untuk poin yang sudah keluar tadi pagi itu memang Beckham Putra itu masih bermain di bawah standar, itu kurang lebih nilainya di bawah 6 teman-teman. Maklok juga mendapatkan poin 6 plus itu 6 itu memang agak sedikit kurang gitu ya. Dan beberapa pemain lainnya juga memang ya ada yang sama dengan poin Maklok, ada yang tinggi, contohnya seperti Martin Paes gini, ini tinggi nilainya teman-teman. Namun bukan masalah poin saja yang didapatkan setiap pemain, tapi permainan timnas Indonesia ini juga harus mendapat sedikit masukan sebetulnya gitu ya, harus ini harus itu. Jadi bukan hanya 1-2 pemain saja. Memang kita akui untuk Etam itu sangat jarang mendapatkan bola, bahkan
apa ya, mungkin sudah mendapat instruksi pemain-pemain Arab Saudi ini untuk mematikan sayap dan juga gelandang kreatif daripada timnas Indonesia gitu ya, karena Etam ditempatkan di sisi kiri dan juga Maklok secara gelandang bertahan sebetulnya tidak ada masalah, namun ya mungkin kan kita juga tahu Maklok masih terbawa permainan di Persib Bandung. Kalau di Persib mungkin ya dengan siapa dia dipasangkan dia sudah setidaknya mengerti gitu ya. Namun ketika dipasangkan dengan Pelupesi di situ mungkin Maklok masih harus nyari chemistry-nya dulu gitu ya, walaupun latihannya kurang lebih seminggu, tapi tetap teman-teman. Nah, ini faktor teknis di atas lapangan gitu ya. Lalu di segi dari wasit pun kan kita sudah seuzon sebetulnya gitu ya sebelum pertandingan ini bagaimana. Namun ya ternyata luar biasa. Untuk kepemimpinan wasit ini ya bagus teman-teman, ya, kita harus akui ya ini juga dengan 2 kartu merah yang diberikan kepada tuan rumah gitu, ini menandakan bahwa tidak main-main gitu ya wasit ini, tapi kita harus apresiasi wasit, bagus teman-teman. Lalu dari prediksi Bojan Hodak juga setidaknya ini mencerminkan gitu ya bahwa Bojan mengatakan menghadapi Arab Saudi ya memang sangat berat, sangat sulit, apalagi bermain di Arab gitu ya, apalagi kan sebelum kejadian itu banyak faktor non teknisnya. Nah, ini kita masuk ke faktor non teknis teman-teman. Faktor non teknis untuk beberapa supporter timnas itu memang sempat tidak boleh masuk ke stadion, dilempar-lempar, harus masuk dari gate 3, ternyata lempar ke gate 1, dilempar lagi ke gate 3, katanya tidak boleh masuk selain supporter dari Arab Saudi dan lain sebagainya. Ini luar biasa intimidasinya, dan katanya memang ada rasis di situ gitu ya. Jadi ya ini cobaannya teknis dan non teknis teman-teman. Dan juga ini ada beberapa hal yang memang harus kita ketahui juga teman-teman, bahwa poin daripada yang disorot oleh netizen sepak bola Indonesia kepada Persib Bandung adalah ini selain isinya hujatan dan hinaan, ini sudah keterlaluan menurut saya. Ini tidak mencerminkan SDM yang baik gitu ya sebagai supporter atau pendukung timnas Indonesia. Jadi ya ini sudah ranahnya bukan mendukung timnas lagi, tapi untuk ajang mencaci maki, ajang mencela setiap pemain atau rival di klubnya. Jadi ya udah nggak sehat lah gitu ya. Kita lihat medsos juga ini luar biasa teman-teman. Aduh nggak tega saya ngelihat pemain-pemain Persib yang memang begitu ya. Jadi ya walaupun 4 pemain Persib ini 2 main dari awal, 2 yang memang ada juga masuk dari bangku cadangan gitu, tapi tetap ini responnya kurang bagus, dan justru ini banyak plot twist atau kejadian yang tidak disangka-sangka. Jadi kita berpikir bahwa akan dicurangi wasit, akan ini akan itu. Memang kalau dari Panpel kayaknya memang ada bermain gitu ya, dari mulai supporter Indonesia tidak boleh bikin koreo gitu, lalu dipersulit masuk ke stadion dan lain sebagainya. Namun terlepas daripada itu ya permainan timnas Indonesia juga agak harus sedikit diperbaiki. Nah, ini menjurus ke PK atau Patrick Kluivert teman-teman. Ini memang menjadi sorotan juga karena taktiknya dan pemain-pemain yang dipilih katanya ini ngaco semua, ngawur semua katanya. Jadi ya kita harus gimana gitu ya, bingung gitu sebenarnya mau bahas apa gitu ya mengenai timnas Indonesia ini. Tapi ya sudahlah, yang penting kan ini permainan secara tim, kita sudah betul-betul berusaha gitu ya. Dengan skor 2-3 ini pun masih punya peluang teman-teman. Jadi udah banyak yang bikin tutorial Indonesia masih tetap bisa melaju ke Piala Dunia. Jadi ada 2 teman-teman. Yang pertama lolos langsung, peringkat 1 kan ada 2 grup gitu ya, grup A dan grup B. Nah timnas Indonesia bersama Irak dan Arab Saudi itu kan ada di grup B. Nah untuk timnas Indonesia bisa meraih ke posisi pertama ya catatannya sudah banyak yang bikin prediksi teman-teman. Jadi pertandingan kedua nanti
timnas Indonesia harus menang minimal selisih 3 menghadapi Irak, mau itu 3-0 gitu ya atau 3-1, dan timnas Irak mengalahkan timnas Arab Saudi gitu ya di pertandingan pamungkas nanti. Ya bisa ngalahin 1-0, 2-0 lebih baik gitu ya. Jadi ini bisa head to headnya timnas Indonesia bisa melaju ke babak langsung apa ya, ke Piala Dunia gitu ya. Namun ada juga skenario yang kedua, kalau memang masih tetap lolos dengan di bawah puncak klasemen atau di posisi kedua. Jadi timnas Indonesia ini ya nantinya kalau lolos menjadi runner up itu tetap akan melaju, namun panjang gitu ya untuk proses ke Piala Dunianya lagi. Jadi ronde kelima ini harus playoff nanti untuk runner up grup A dan grup B diadu dulu, siapa yang menang baru masuk ke playoff lagi nanti ada dari wakil Afrika, CONCACAF gitu ya, Amerika Selatan. Nah ini memang lebih berat-berat lagi teman-teman, jadi masih panjang perjalanan Indonesia ya. Kita mudah-mudahan lah jangan berhenti berdoa gitu ya, karena iya mau tidak mau 2 gol kemarin hasil kesalahan dari pemain sendiri. Kalau tidak mungkin bisa kita menang atau minimal menghadapi Arab tadi malam tuh draw lah. Tapi ya itulah sudah menjadi hasil akhirnya gitu ya. 2-3 bukan hasil yang terlalu buruk, kita masih punya kesempatan teman-teman itu. Dan untuk update Persib Bandung sendiri saya hanya bingung teman-teman, ini mau apa ya, pasti banyak komentar yang memang masih membahas timnas. Jadi ya sudahlah, kita skip dulu saja gitu ya untuk membahas Persib Bandung, karena mau tidak mau pemainnya lagi kasihan teman-teman. Sekarang Beckham, Mark ini lagi diserang habis-habisan oleh supporter yang ngakunya next level, tapi akhirnya ya kita tahu sendirilah SDM-nya gimana ya teman-teman. Apalagi ya yang udah teridentifikasi adalah supporter dari Jawa Timur, salah satu klub yang warna hijau-hijau gitu ya, dan supporter tetangga. Jadi karena masih menganggap rival di klub ini ya masih bisa dibawa ke timnas. Jadi ya kenapa katanya bawa banyak pemain dari Persib, katanya kalau memang bermainnya seperti tadi malam. Nah ini banyaklah dengan kata-kata yang nggak enak gitu ya teman-teman. Mungkin sekarang kita merenung dulu, kita mah sekarang santai dulu aja, istirahat dulu. Yang tidak punya pekerjaan mah bisa tidur siang dulu gitu ya teman-teman. Nanti malam kita bahas ada update terbaru lagi dari Persib Bandung, dan mudah-mudahan menambah informasi dan wawasan teman-teman boboto semua. Punten pisan, kita juga harus istirahat sejenak teman-teman, dan sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum boboto, salam dunia.